Oh, salah. Halo teman Nobi, apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Kembali lagi di Cerita Nobi bersama gue, Nobi. Di episode Cerita Nobi kali ini, gue akan share pengalaman gue waktu melakukan interview visa K1 atau visa tunangan di Kedutaan Besar Amerika Serikat. Nah, jadi waktu itu gue interview di Kedutaan Amerika Serikat di Jakarta, waktu itu tanggal 2 September 2021. Gue lupa lebih tepatnya waktu itu gue booknya jam berapa, either jam 9 atau jam 10, gue agak-agak lupa. Nah, pokoknya gue waktu itu tiba sekitar antara 30 menit sampai 40 menit lebih awal dari jadwal interview. Biasanya kita disuruh tiba lebih awal, yaitu 30 menit sebelum interview. Kalau misalnya tiba, misalnya kalian 45 menit atau 50 menit atau bahkan 1 jam sebelum jadwal interview, biasanya belum boleh memasuki gedung Kedutaan Besar Amerika Serikat. Jadi nanti di depan, begitu kalian turun misalnya dari GrabCar atau GoCar atau kalian jalan dari stasiun, begitu ada di depan gedung kedutaan, itu nanti jalan di pedestrian walk-nya, nanti ada tempat duduk. Nah, di situ kalian bisa nunggu dulu, atau bisa samperin dulu security yang persis ada di depan tempat duduk itu. Nanti kalian biasanya ditanya namanya siapa. Biasanya mereka udah ada jadwal, ada list nama-nama yang akan interview di hari itu. Kalau misalnya kalian sudah boleh masuk, biasanya akan diinformasikan. Nah, saat itu gue sampai kurang lebih tepat lah 30 menit sebelum jadwal interview. Jadi begitu mereka tanya namanya siapa, oh oke, boleh masuk. Biasanya mereka akan lihat juga paspor dan juga jangan lupa printan konfirmasi janji temu untuk interview hari itu. Nah, gue waktu itu sebelum masuk, gue sudah mempersiapkan dokumen, satu tas untuk dokumen dan satu tas untuk kebutuhan gue. Nah, dicek sama mereka, gue boleh masuk, lalu masuk ke area untuk pemeriksaan tas, masuk ke security yang kedua. Jadi nanti pas masuk ke security yang kedua, yaitu pemeriksaan X-ray, akan dikasih 2 tray. Yang satu tray itu untuk dokumen dan tas kita, satu tray lagi tuh untuk alat-alat elektronik yang kita bawa. Nah, kebetulan waktu itu gue memang udah biasa seluruh alat elektronik gue, dari charger, handphone, power bank, kabel-kabelan itu ada di satu medium pouch. Jadi medium pouch itu gue taruh di tray yang satu lagi. Habis itu seperti biasa, mereka akan lihat juga paspornya, ditanya, kita melewati X-ray machine-nya. Terus tentunya alat-alat elektronik ini akan disimpan sama security, termasuk jam tangan gue. Waktu akhirnya jam tangannya gue taruh juga ke satu medium pouch itu. Lalu setelah diperiksa tasnya di X-ray machine, kita di direct lagi untuk menuju ke gedung kedutaan yang kedua. Jadi jalan terus, nanti akan ketemu security yang jaga berdiri persis sebelum gedung untuk interview. Nah, nanti dikasih tahu itu gedungnya, lalu ada restroom di situ, cuci tangan dulu, bisa buang air kecil dulu, ngaca, habis itu baru masuk ke dalam gedung untuk interview. Nah, pas masuk ke dalam gedung untuk interview ini, ada security lagi. Biasanya akan ditanya, ini visanya untuk visa apa, non-imigran atau imigran. Nah, di kita itu visa K1 termasuk dalam kategori visa imigran. Nah, abis itu kita akan diarahkan untuk menuju ruang tunggu. Duduk aja di situ, nunggu. Gue nunggu sekitar 15-20 menit lah, gue cuma kira-kira aja tuh. Nah, terus waktu lagi nunggu, gue waktu itu pas lagi nunggu nih, di situ sepi banget. Jadi pada saat gue baru masuk ke dalam gedung untuk interview itu, cuma ada gue yang lagi nunggu dan ada satu orang yang lagi di interview di counter. Gue lagi nunggu-nunggu dong yang lihat-lihat lah, iseng buka-buka dokumen. Tiba-tiba gue mendengar, I'm sorry we cannot approve, bla 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 bla. Gue langsung kayak,
Ups, lalu gue melihat wanita ini lewat di depan gue memegang kertas warna pink. Sedih. Udah lah ya, berdoalah gue, semoga itu tidak terjadi. Lalu gue akhirnya mendengar nama gue dipanggil. Gue menuju counter persis. Waktu itu counternya persis agak di ujung kanan. Gue ke situ, ternyata itu adalah pemeriksaan dokumen. Dicek dokumennya, dia juga mensortir dokumen yang dia punya. Dia lihat lagi dokumennya, yang dia butuhin apa, yang gak dia butuhin apa, yang mau dikembaliin ke gue dokumennya apa. Sambil dia nanya beberapa pertanyaan waktu itu, nanya ini siapa co-sponsornya, terus gue bilang itu orang tua dari tunangan gue. Terus juga gue diinfo kalau misalnya jangan lupa dibawa vaksin booknya. Jadi waktu kita medical check up kan kita ada dikasih beberapa vaksin kan. Nah pas di counter itu dikasihlah hasil medical check up-nya beserta dengan vaksin booknya. Nah diinformasikan jangan lupa vaksin book ini dibawa pada saat di point of entry, karena kadang suka ditanya. Waktu itu gue terus terang gak ditanya. Jadi kalaupun katanya nanti di point of entry ditanya dan diminta vaksin book ini, kamu kasihnya yang kopinya. Jadi make sure kalian bikin kopinya, jangan kasih yang aslinya. Yang aslinya tetap harus kalian pegang. Nah terus dia juga nanya ngelihat form I-134 co-sponsor. Waktu itu kita pakai nambah sponsor, yaitu papahnya G sebagai co-sponsornya juga. Jadi ditanya ini siapa, terus gue bilang lah itu ayahnya G. Terus ditanya apa dia kerjaannya apa, gue bilang retired. Dan dia nanya ada dokumen gak yang stated kalau dia retired? Gue bilang nggak ada, emang nggak punya. Paling ada di itu loh, tax return, karena form tax returnnya itu khusus untuk senior citizens. Terus abis itu kembali lagi, setelah semuanya selesai di counter itu, gue kembali lagi untuk menunggu. Katanya suruh tunggu aja sampai nama kita dipanggil lagi untuk ke area counter untuk interview. Terus gue nunggu sekitar 5-10 menit, lalu gue mendengar si CO, consulate officer ini memanggil nama gue. Jadi kalian harus, apalagi kalau kedutaan besarnya lagi rame ya, kalian harus pasang kuping mendengarkan nama-nama yang dipanggil ya. Jangan sampai kalian gak dengar namanya. Kebetulan waktu itu gue cuma sendiri, jadi mau gak mau namanya yang dipanggil cuma nama gue doang. Jadi abis namanya gue dipanggil, gue langsung lah menuju ke counter di mana ada interviewernya di situ. Waktu awal-awal baru ketemu, hai, dia nanya mau pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. I said I want in English. Abis itu kita disuruh take oath, bersumpah kalau informasi yang disampaikan adalah benar-benar seadanya dan tidak ada bohong. Abis itu kan oath gitu kan, mereka terus ngambil biometric fingerprint scan. Di situ ada mesinnya di meja itu. Terus habis itu mulailah si CEO ini memberikan pertanyaan-pertanyaan. Kebetulan waktu itu sebenarnya pertanyaannya banyak, cuma jawabnya cepat dan itu tuh mengalir begitu aja. Jadi sebenarnya proses interviewnya sendiri cukup cepat. Nah inilah pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh CEO ke gue. Pertama, do you get the orange paper? And what is it about? Nah, jadi waktu gue dipanggil pertama kali di counter yang ditanyain dokumen-dokumennya, di situ di akhirnya itu sama petugas kedutaan dikasih kertas warna orange. Jadi pastikan kalian baca ya kertas warna orange itu. Sebenarnya kertas orange ini lebih untuk melindungi diri kita sendiri. Jadi kalau seandainya terjadi kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan di hubungan kalian, ada nomor-nomor telepon yang wajib kalian hubungi. Jadi kalian bisa minta bantuan ke sana. Terus terang sampai saat ini gue masih simpan. Semua orang wajib punya ini karena either untuk membantu teman kalian atau orang yang kalian tahu
berada dalam masalah, paling nggak kalian bisa bantu memberikan informasi ini. Jadi tanyalah, orange paper ini apa? Gue jawab lah. Jadi pastikan kalian tahu itu tentang apa ya. Terus pertanyaan selanjutnya, how did you meet your fiance? Tentu aja gue ceritain ketemunya di online dating waktu awal ketemu di tahun 2014, bla bla bla. Terus what does he do? Lalu gue informasikan lah dia apa yang G lakukan. Terus where does your fiance live? Informasikanlah alamatnya. Alamatnya pastiin ya, alamat yang kalian sebutkan itu sama persis seperti yang ada di form yang udah diisi di I-129F. Dan DS-160 juga ya, kalau nggak salah. Lupa nih gue. Pastikan aja alamat itu sama ya. Terus, have you been married before? Tentu tidak. Terus, has your fiance been married before? Tentu tidak. Lalu, have you lived or worked abroad? Tentu tidak, makanya cepet banget jawabannya ini. Terus, have your fiance come to Indonesia? I said yes, of course, in 2018. Lalu, when was the last time you and your fiance met? Tentu saja di 2018, karena itu satu-satunya kita bertemu secara langsung di 2018. Lalu, when are you planning to get married? Ini terus terang gue menyebutkan tanggal. I literally mentioned the date. Jadi sebenarnya ya, maksud dia menanyakan tanggal ini adalah untuk memastikan kalau kalian memang sudah ada rencana untuk menikah ketika sampai di Amerika Serikat. Kalian sebut tanggalnya kapan aja juga nggak masalah, asal itu masih dalam jangka waktu 90 hari. Jadi selama masih visa K1 kalian berlaku ya. Itu nggak akan jadi patokan mereka dan mereka juga nggak akan ngecek. Jadi make sure aja kalian bisa sebutkan tanggal ini. Oke? Yang pasti kalian make sure kalau kalian bisa memastikan bahwa ini kalian akan menikah loh. Kalian udah tahu nih, udah setting nih, kalian akan menikah di sekitar bulan ini. Gitu. Terus pertanyaan yang terakhir adalah, when was the last time you talked to your fiance? I told the interviewer just right before I got inside to US Embassy building. So it's kind of like less than an hour ago. Udah deh. Terus dia ngecek bla bla bla. Habis itu dia CEO-nya kasih gue kertas berwarna putih, itu sungguh lega, dan congratulates me and said enjoy West Virginia and my visa is approved. Ya, jadi kalau udah dapat kertas warna putih itu kalian harus berseri-seri karena artinya kalian approve. Jadi setelah di approve tentunya gue mengucapkan terima kasih. Terus udah ngumpul-ngumpulin barang-barang lagi, terus keluar dari gedung, ngambil electronic devices gue, terus langsung ngabarin G tentunya. Hati lega, tinggal menunggu visa dikirim ke rumah gue. Nah, semoga informasi dari gue membantu kalian. Bisa aja pertanyaan dari interviewer di Kedutaan Besar Amerika ini bisa aja berbeda, atau bisa juga sama, bisa less, bisa more, it depends, karena yang interview itu beda-beda. Yang pasti kalian gak usah takut atau panik. Kalau hubungan kalian the legit, valid, hubungan kalian tuh bener-bener, pasti kalian akan jawab jujur, sejujur-jujurnya, dan pasti akan di-approve. Buat kalian yang lagi menunggu interview, atau lagi mau set jadwal interview, semoga interview kalian berjalan dengan lancar dan bisa di-approve. Well, terima kasih udah nonton episode Cerita Nobi kali ini. Semoga kalian terbantu. Dan jangan lupa di like videonya, di subscribe, dan jangan lupa di klik loncengnya supaya kalian dapat notifikasi dari video terbaru yang gue upload di Cerita Nobi. Sampai ketemu di episode Cerita Nobi selanjutnya. Bye-bye.